berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran ekonomi. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang perdagangan internasional. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini masih ada hubungannya dengan perdagangan internasional. Sebelum kita memulai pelajaran, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Sebagai salah satu negara di Eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, Indonesia bisa melirik Polandia sebagai salah satu mitra kerjasama ekonomi utama di Eropa. Sehingga kedekatan antara Indonesia dan Polandia tidak hanya bendera berwarna sama, namun dengan urutan terbalik, namun sebuah mutual benefit atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak dalam segala hal, termasuk ekonomi. Negara dengan jumlah penduduk 38 juta jiwa ini menorehkan indikator positif di bidang perekonomian. Dengan pencapaian produk domestik positif selama 5 tahun terakhir, negeri berpendapatan per kapita $12.000 Amerika ini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi baru di Uni Eropa. Dukungan infrastruktur, tenaga kerja terlatih, serta pembiayaan dari Uni Eropa seharusnya jadi magnet bagi pengusaha Indonesia untuk mengkapitalisasi tanah air sebagai tujuan investasi dan ekspor. Neraca perdagangan Indonesia dan Polandia yang surplus menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup baik membidik pasar Polandia. Namun bukan berarti peluang bisnis Indonesia di Polandia tidak bisa terus berkembang. Demikian halnya Polandia. Namun pertanyaannya, apa saja yang menjadi hambatan peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Polandia? Jarak dan orientasi dagang Polandia yang masih Eurosentris dipandang sebagai faktor pengerem laju perdagangan dengan Indonesia. Ditambah lagi, belum adanya perjanjian dagang Indonesia dan Polandia membuat neraca perdagangan baru mencapai angka $509 juta Amerika pada 2015. Peluang perdagangan harus diciptakan, mengingat diferensiasi pasar dibutuhkan Indonesia di tengah ketatnya standar pasar Uni Eropa. Sektor pertanian, agribisnis, dan energi listrik berpotensi dikembangkan oleh kedua negara. Bahkan Indonesia dan Polandia sama-sama mempunyai riwayat sebagai negara agraris dan agrobisnis. Namun, ada yang bisa dicontoh Indonesia dari Polandia. Selain kesamaan warna bendera, satu hal yang juga sama antara Indonesia dan Polandia adalah menempatkan pertanian sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi. Faktanya, Polandia berhasil menempatkan diri sebagai lumbung pangan Eropa, sementara Indonesia hingga saat ini masih harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Eva Yunizar, Warsawa. Nah, dari tayangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia dan negara Polandia melakukan kerjasama ekonomi internasional. Jadi sekarang kalian tahu kan apa itu kerjasama ekonomi internasional? Ya, betul sekali. Kerjasama ekonomi internasional yaitu kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya atau beberapa negara dalam bidang perekonomian. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan slide berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Dalam aktivitas ekonomi, Indonesia membutuhkan bantuan negara lain. Oleh karena itu, hubungan kerjasama di bidang ekonomi sangat dibutuhkan. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, devisa negara semakin banyak. Yang kedua adalah tingginya permintaan barang dan jasa.
Untuk produk dalam dan luar negeri dapat menekan harga pokok per unit produksi. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Nah, ketika Indonesia melakukan kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi, dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat adalah mudah mendapat bahan baku. Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima, ketimpangan berkurang. Maksudnya adalah ketimpangan antar negara maju dan berkembang dapat berkurang, misalnya dengan pemberian bantuan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, seperti kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Nah, bentuk kerjasama ekonomi internasional lebih sering dilakukan secara bilateral, seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Salah satu contohnya adalah kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional. Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu, misalnya ASEAN, AFTA, dan APEC. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tapi lebih bersifat internasional seperti ILO dan IMF. Yang keempat adalah kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional seperti ASEAN dan Uni Eropa. Yang terakhir adalah kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Jadi, kerjasama ekonomi itu tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, tetapi juga ada kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Misalnya adalah OECD dan OPEC. Yang selanjutnya yaitu lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ada sekitar 21 lembaga ekonomi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Lembaga-lembaga ekonomi internasional yang pertama yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan berdirinya ASEAN adalah menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, membangun kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, memajukan pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC ini merupakan kerjasama ekonomi regional antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Tujuannya adalah menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah APO atau Asian Productivity Organization. APO ini merupakan suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia. Anggotanya adalah negara-negara Asia seperti Hong Kong, Jepang, Pakistan, dan Singapura. Yang keempat adalah Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya, perhubungan, dan lain-lain pada negara-negara di dunia. Yang kelima,
adalah Uni Eropa atau European Union. Nah, Uni Eropa ini menyusun politik perdagangan bersama atau perdagangan bebas antara negara-negara Eropa. EU juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Yang keenam yaitu ITO atau International Trade Organization. Nah, tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memajukan perdagangan internasional. Kesepakatan ini menciptakan suasana perdagangan internasional yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang memperlancar pertukaran barang internasional. Yang ketujuh yaitu ILO atau International Labour Organization. Organisasi ini menjadi bagian dari PBB setelah pembubaran LBB di penghujung Perang Dunia II. Tujuan pendiriannya yaitu untuk mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja, meningkatkan perlindungan sosial, mengadakan berbagai dialog untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Yang kedelapan adalah OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan organisasi pengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960. OPEC telah beberapa kali menaikkan harga minyak bumi. Negara-negara yang kaya akan minyak dapat memperoleh miliaran uang dolar hasil minyak bumi yang disebut petrodolar. Yang kesembilan adalah IMF atau International Monetary Fund. IMF dibentuk berdasarkan perjanjian di Bretton Woods, Amerika Serikat. IMF merupakan salah satu organisasi ekonomi di bawah PBB dengan tujuan memberikan kredit pada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang, memajukan kerjasama internasional, serta mengembangkan perdagangan internasional. Yang ke-10 adalah Liga Arab. Kerjasama ini merupakan kerjasama antar negara Arab dalam berbagai bidang. Kerjasama di Liga Arab ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut, misalnya ekonomi dan keuangan, perhubungan, kebudayaan dan sosial, dan kebangsaan. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara Liga Arab salah satunya adalah berusaha memasarkan barang-barang non-migas. Yang ke-11 yaitu ADB atau Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia ini bergerak dalam bidang pembangunan di negara-negara Asia yang sedang membangun. Tujuannya adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang membangun. Yang ke-12 yaitu NAFTA atau North American Free Trade Agreement. NAFTA ini merupakan kawasan perdagangan bebas. Tujuan pendiriannya yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, mengusahakan perlindungan bagi konsumen, serta pengaturan impor dan produksi sesama anggota. Yang ke-13 adalah Islamic Development Bank atau IDB. Nah, IDB ini membantu pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya. Indonesia adalah anggota IDB dan juga telah banyak mendapatkan pinjaman dari bank tersebut. Dalam IDB ini, mayoritas anggota negaranya adalah negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Yang ke-14 yaitu IDA atau International Development Association. Nah, IDA ini merupakan badan pembangunan internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia atau World Bank. Indonesia banyak mendapat bantuan dari badan ini untuk pembiayaan peternakan dan bidang-bidang lainnya. Yang ke-15 yaitu IFC atau International Finance Corporation. IFC ini merupakan bagian dari Bank Dunia yang membantu mengalirkan
Private Foreign Investment ke negara-negara yang sedang berkembang. Badan ini memberi pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dengan cara membantu investasi di bidang produksi melalui bantuan modal dan manajemen. IFC hanya membantu permodalan, bukan penanaman modal. Yang ke-16 yaitu International Center for Settlement of Investment Deposits atau ICSID. Nah, badan ini merupakan salah satu bagian dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Yang ke-17 yaitu UNDP atau United Nations Development Program. UNDP ini merupakan bagian dari Bank Dunia yang memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara-negara berkembang. Yang ke-18 yaitu Economic and Social Council atau ECOSOC. Nah, badan ini merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan. Nah, tujuan dibentuknya ini adalah untuk mempertinggi mutu kehidupan. Ada bantuan ekonomi dan sosial, terus membantu menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Yang ke-19 yaitu EKF atau Economic Commission for Asia and the Far East. Badan ini adalah bagian dari ECOSOC untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur Jauh di bidang ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir yaitu WTO atau World Trade Organization. Nah, WTO ini merupakan organisasi perdagangan dunia. Tujuannya adalah menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. WTO ini didirikan juga untuk mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindari kerugian-kerugian pada perdagangan internasional. Nah, setelah memperhatikan video pembelajaran yang tadi, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Untuk tugasnya tadi, setelah dikerjakan, kalian bisa foto atau screenshot dan kirim ke WA saya. Berhubung materinya sudah selesai, berarti minggu depan kita PAS ya, atau penilaian akhir semester. Untuk kisi-kisinya sendiri kalian bisa pelajari mulai dari bab 6 sampai dengan bab 9. Bab 6 itu tentang APBN dan APBD. Terus ada bab 7 tentang perpajakan, bab 8 tentang perdagangan internasional, dan bab 9 tentang kerjasama ekonomi internasional. Semangat, sampai bertemu lagi minggu depan.